Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Faktanya. Channel yang menyediakan edukasi dan pengetahuan seputar dunia. Berikut kami akan membahas tentang fakta unik bawah laut yang jarang orang ketahui. 70% permukaan bumi diselimuti oleh lautan yang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Hingga saat ini, hanya 5% lautan yang telah dieksplorasi oleh manusia. 95% lainnya tetap menjadi misteri sampai hari ini. Hal ini hanyalah sebagian kecil dari fakta lautan yang mungkin belum banyak diketahui. Oleh karena itu, bersiaplah untuk lebih tercengang lagi dengan fakta-fakta mengejutkan seputar laut lainnya. 1. Sungai bawah laut. Lautan menyimpan sejuta rahasia yang jarang diketahui oleh manusia. Salah satunya adalah sungai bawah air. Sungai bawah air ini mengalir sepanjang dasar Laut Hitam. Yang menakjubkannya ialah sungai bawah air ini lengkap dengan pepohonan dan dedaunan yang mengalir di dasar laut. Tak lupa adanya air terjun yang melengkapi keindahan sungai bawah laut ini. Sungai bawah laut adalah salah satu fenomena alam yang memiliki karakteristik air tawar di dalam laut yang kadar salinitasnya tinggi atau asin. Fenomena alam ini pertama kali dipublikasikan oleh ilmuwan asal Prancis bernama Yves Cousteau. Diperkirakan jika di darat, sungai bawah laut ini akan menjadi yang terbesar ke-6 di dunia dalam hal volume air yang mengalir melaluinya. Sungai bawah laut ini 350 lebih besar dari Sungai Thames dan 10 kali lebih besar dari sungai terbesar di Eropa, yaitu Rhine. Sungai bawah laut memiliki kedalaman hingga 155 kaki di beberapa tempat dan mengalir sedalam 155 kaki dengan aliran air tawar dan air asin di berbagai kedalaman. Ada pendapat mengenai sungai ini terbentuk karena fenomena bernama halusina. Hal ini terjadi karena area vertikal yang letaknya berada di bawah laut dan menyebabkan kandungan kadar garam berubah dengan cepat seiring perubahan kedalamannya. Sedangkan para ilmuwan menduga bahwa sungai bawah laut dapat terbentuk setelah pemindaian sonar di dasar laut. Akan tetapi, ada pendapat lain dari beberapa ahli bahwa sungai di bawah laut itu tidak ada. Warna gelap agak coklatan yang ditemukan dan menyerupai sungai, itu dianggap sebagai lapisan gas hidrogen sulfida. 2. Tekanan di Palung Mariana 1000 kali lebih kuat dibanding tekanan atmosfer standar. Palung Mariana atau Palung Marianas adalah palung yang paling dalam yang diketahui. Terletak di dasar laut sebelah timur Kepulauan Mariana Barat Samudra Pasifik dekat dengan Jepang dan Pulau Guam, dan lokasi terdalamnya berada di kerak bumi. Palung ini terletak di dasar barat Laut Samudra Pasifik, sebelah timur Kepulauan Mariana, dekat juga dengan negara Jepang. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu. Zona subduksi di mana lempeng Pasifik disubduksi di bawah lempeng Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh di bawah permukaan laut, lebih jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini memiliki kedalaman maksimum 11.035 meter di bawah permukaan laut atau sekitar 35 kali ketinggian Menara Eiffel. Meskipun begitu, mengingat palung terletak di khatulistiwa dan bumi makin menggelembung, jadi tidak sedalam palung di Atlantik. Bentuk palung Mariana seperti huruf V dan membentang sepanjang 2.550 km dan lebar 63 meter dari Pasifik hingga timur Pulau Mariana. Palung Mariana terbentuk sekitar 180 juta tahun lalu akibat adanya tabrakan kuat antara lempeng tektonik Pasifik dan lempengan Filipina. Tabrakan tersebut akhirnya menciptakan titik yang lapisannya jatuh ke dalam lapisan mantel bumi. 3. Banyak suara misterius yang berasal dari lautan. Lautan juga menghasilkan suara-suara misterius yang belum diketahui secara pasti dari mana asalnya. Salah satu suara misterius dari laut yang paling terkenal adalah The Blow, yang terekam pada tahun 1997. Suara tersebut menjadi suara terkencang dari laut yang pernah terekam. Suara misterius yang terdengar di bagian selatan Samudra Pasifik tersebut kemudian menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang beranggapan bahwa suara itu berasal dari hewan laut. Namun, suara tersebut dianggap terlalu kencang untuk dapat dihasilkan oleh hewan. Selain itu, ada juga yang berspekulasi bahwa The Blow berasal dari pergerakan glasier. Kira-kira kalian lebih percaya pada spekulasi yang mana nih? 4. Lautan mengandung begitu banyak emas. Emas adalah salah satu logam mulia paling dicari di bumi. Emas memiliki harga yang tinggi karena untuk mendapatkannya harus menambang cukup dalam ke arah perut bumi. Sekilas, emas sudah ada di dalam perut bumi sejak planet ini terbentuk. Namun, benarkah demikian? Menurut analisis yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Bristol, emas berasal dari tabrakan meteorit lebih dari 200 juta tahun setelah bumi terbentuk. Dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature itu, selama pembentukan bumi, besi cair tenggelam ke pusat planet untuk membentuk inti. Besi cair ini tidak memasuki perut bumi sendirian, tapi membawa serta seluruh logam mulia. Hasil ini didapatkan oleh para peneliti setelah menganalisis bebatuan dari Greenland yang berusia hampir 4 miliar tahun. Batuan purba ini memberikan pengetahuan mengenai komposisi planet kita tak lama setelah pembentukan inti bumi tetapi sebelum tabrakan meteorit terjadi.
Menurut pengukuran presisi tinggi dari dua isotop atau varian atom, tungsten, logam mulia lain yang juga langka, menunjukkan bahwa meteorit yang mengandung logam mulia menghantam bumi. Tabrakan meteorit ini kemudian melapisi bumi dengan kandungan emas, platinum, dan unsur-unsur lainnya lama, setelah rekan asli mereka menghilang ke inti planet ini. Setelah logam-logam mulia ini memasuki inti bumi, proses geologi kemudian membentuk benua dan memusatkan logam mulia di kantong-kantong tambang saat ini. 5. Paus biru adalah hewan terbesar di planet ini. Paus biru atau bahasa ilmiahnya Balanoptera musculus adalah makhluk laut yang berukuran sangat besar, dan diyakini adalah makhluk hidup terbesar yang pernah hidup di planet bumi, lebih besar dari dinosaurus terbesar. Paus biru terbesar yang pernah tercatat mencapai berat 181 ton dan panjang 33 meter. Jika diletakkan di atas tanah, paus biru sama dengan panjang 9 mobil keluarga. Ukuran jantung paus biru adalah seukuran mobil, dan saluran pembuluh darahnya begitu besar, hingga kita bisa berenang di dalamnya. Bayangkan jika kita berlayar di lautan untuk pertama kalinya, menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah kita lihat, dan tiba-tiba di samping kapal kita melihat paus biru muncul ke permukaan laut, dan ukurannya ternyata lebih panjang dari kapal yang kita tumpangi. Mungkin kita akan menjadi takut, terutama mungkin karena kita belum pernah melihat makhluk hidup dengan ukuran begitu besar. Kita juga tak tahu apa yang bisa dilakukan makhluk besar tersebut. Apakah dia bisa membalikan kapal dan memakan manusia? Padahal, kita tak perlu takut akan makhluk laut raksasa ini. Selama ribuan tahun, para pelaut jarang sekali melihat mamalia raksasa ini dan kalaupun bertemu dengan paus biru, mereka langsung menghindar secepatnya karena merasa takut akan kemunculannya. Tentu bisa dipahami bagi orang awam seperti kita untuk merasa takut dan was-was bertemu dengan makhluk berukuran raksasa ini. Kini, kita makin tahu bahwa paus biru sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. 6. Penghasil oksigen terbesar itu berasal dari lautan. Sejak masa sekolah, kita mungkin tahu bahwa oksigen merupakan salah satu hasil dari fotosintesis tumbuhan yang menjadi salah satu sumber penghasil oksigen. Ternyata anggapan itu kurang tepat. Penghasil oksigen terbanyak di bumi sebenarnya berasal dari laut yang dihasilkan oleh mikroorganisme kecil yang bernama fitoplankton. Dikutip dari akun resmi sosial media Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, fitoplankton disebut penyumbang sumber oksigen di bumi hingga 85%. Sementara itu, dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa tumbuhan hanya menghasilkan sekitar 20% oksigen. Fitoplankton merupakan organisme jenis plankton yang sering disebut mikroalga. Hewan kecil itu berperan sebagai indikator kontaminasi dan kualitas air serta produsen dalam rantai makanan. Karena mampu menyediakan makanan sendiri, fitoplankton memperoleh energi melalui proses fotosintesis, menyerap karbon dioksida di atmosfer, dan mengubahnya menjadi oksigen. Sehingga fitoplankton harus berada pada bagian permukaan lautan, danau atau kumpulan air untuk mendapatkan cahaya matahari. Namun pertumbuhan fitoplankton juga dapat berubah-ubah secara musiman dan dapat dipengaruhi oleh nutrisi air, suhu, serta kondisi kesehatan lingkungan.